I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Fakhira dari kelas M211 dengan NIM 2104 0750 1013. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum, fungsi kurikulum, dan peranan kurikulum. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Istilah kurikulum pertama kali digunakan pada dunia olahraga. Istilah katanya yaitu kurir yang artinya pelari dan kurere yang artinya tempat berpacu. Jadi kurikulum artinya jarak yang harus ditempuh pelari dari garis start hingga garis finish untuk mendapatkan medali atau penghargaan. Kemudian digunakan dalam dunia pendidikan yang diartikan sebagai kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik dari awal hingga akhir program pembelajaran untuk mendapatkan penghargaan berupa ijazah. Kemudian, secara konseptual, pengertian kurikulum dapat dikelompokkan pada 3 dimensi, yaitu yang pertama kurikulum sebagai mata pelajaran, yang kedua kurikulum sebagai pengalaman belajar, dan yang ketiga yaitu kurikulum sebagai program atau rencana pembelajaran. Pengertian kurikulum pada dimensi pertama mengandung makna bahwa pada dasarnya kurikulum itu terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa. Dalam hal ini, kurikulum selalu berorientasi pada penguasaan isi atau materi pelajaran sebagai sasaran akhir proses pendidikan. Kemudian, pengertian kurikulum pada dimensi kedua tidak dibatasi hanya saja sejumlah mata pelajaran, tetapi mencakup semua pengalaman belajar yang dialami oleh siswa dan mempengaruhi perkembangan pribadinya. Kemudian, pengertian kurikulum pada dimensi ketiga mengandung makna bahwa kurikulum tersebut merupakan suatu program atau rencana belajar. Pengertian kurikulum pada dimensi ini nampaknya untuk menjembatani pandangan mengenai pengertian kurikulum yang terlalu sempit dan pandangan kurikulum yang terlalu luas. Dengan beragamnya pendapat mengenai pengertian kurikulum, secara teoritis konseptual, kita agak sulit menentukan satu pengertian yang dapat merangkum semua pendapat. Kita dapat mencoba untuk mengklasifikasikan pengertian kurikulum menurut paradigma berpikir yang lain. Contohnya, menurut S. Hamid Hasan, seorang guru besar dan pakar ilmu kurikulum dari Universitas Pendidikan Indonesia, mengklasifikasikan pengertian kurikulum menjadi 4 dimensi, di mana satu dimensi dengan dimensi lainnya saling berhubungan. Adapun keempat dimensi tersebut, yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan, kurikulum sebagai rencana tertulis, kurikulum sebagai suatu kegiatan, dan kurikulum sebagai suatu hasil. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fungsi kurikulum. Apa sih sebenarnya fungsi kurikulum itu? Dan bagi pihak mana saja kurikulum itu berfungsi? Pada dasarnya, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, di antaranya guru, siswa, kepala sekolah, pengawas, orang tua, dan masyarakat. Kemudian, adapun fungsinya bagi guru yaitu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Kemudian bagi orang tua siswa, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Serta bagi masyarakat, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan agar terselenggaranya proses pendidikan di sekolah secara lancar. Serta bagi siswa, kurikulum sendiri berfungsi sebagai pedoman belajar mereka di sekolah. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang peranan kurikulum. Kurikulum di sini memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan pencapaian tujuan pendidikan.
Kurikulum di sini memiliki kedudukan dan posisi yang sangat baik dalam keseluruhan proses pendidikan, bahkan menjadi syarat mutlak dan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan itu sendiri. Menurut Hamalik 2008, terdapat 3 peranan kurikulum yang dinilai sangat penting, yaitu yang pertama peranan konservatif, peranan kreatif, dan peranan kritis atau evaluatif. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu peranan konservatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum ini dapat dijadikan sarana untuk mentransmisikan atau mewariskan nilai-nilai budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda sekarang. Dalam hal ini, para siswa sekolah dasar. Yang kedua, peranan kreatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa akan datang. Yang ketiga yaitu peranan kritis atau evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Ketiga kurikulum di atas tentu saja harus berjalan secara seimbang dan harmonis agar dapat memenuhi tuntutan keadaan. Jika tidak, akan terjadi ketimpangan yang menyebabkan peranan kurikulum di sekolah menjadi tidak optimal. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.